kecil, Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Apa kabar semuanya adik-adik di rumah? Luar biasa. Luar biasa, abang juga di sini luar biasa dan adik-adik juga harusnya Luar biasa. Oke, adik-adik yang di rumah, sekarang sisihkan semua aktivitasnya, jangan dulu beraktivitas di luar pada ibadah ini. Sekarang harus fokus ke Ibadah. Ya, untuk itu adik-adik di rumah, fokuskan hati dan pikirannya. Untuk itu, sebelum kita masuk ibadah kita, mari kita bersatu sejenak. Saat teduh dimulai. Oke adik-adik di rumah, tahu kan lagunya Firman Tuhan ada di hatiku. Oke ya? Siap, Oke, Pak. sobat bang? Siap. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat adik-adik hari ini masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah di Horono. Tuhan berkati adik-adik di rumah agar bisa fokus kepada ibadah. Dan Tuhan berkati juga hati adik-adik di rumah supaya bisa Bapak melaksanakan ibadah ini dengan tenang. Terima kasih Bapak, sebentar lagi adik-adik di rumah akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan bisa melekat di hati adik-adik dan dapat diimplementasikan dan dapat dibuat dalam kehidupan adik-adik kami. Terima kasih Bapa di dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik yang di rumah, sekarang Abang minta kepada adik-adik untuk mengambil Alkitabnya. Abang hitung 1, 2, 3. Ya, Abang anggap sudah bawa Alkitabnya masing-masing ya, di tangannya masing-masing. Sekarang buka Alkitabnya dari Kolose. Kitab Kolose adik-adik. Kitab Kolose itu dekat kitab Filips dan kitab Tesalonika. Nah, itu perjanjian baru. Nah, Abang hitung 1, 2, 3. Oke, sudah dapat kitab Kolosenya adik-adik. Nah, sekarang lihat Kolose 2. Kolose 2 udah dapat ayat yang ke-6, sampai ayat yang ke-7. Jadi ayat kita cuma 2, cuma singkat adik-adik. Nah, Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Yang judulnya itu adik-adik kepenuhan hidup dalam Kristus. Nah, adik-adik di rumah simak yang dibacakan Abang, dan firman ini akan dibacakan Abang ayat 6 sampai ayat ke-7. Oke? Kepenuhan hidup dalam Kristus. Ayat yang ke-6 adik-adik. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dalam syukur. Nah, luar biasa ya adik-adik ayat ini.
Dan sebelum abang menjelaskan ayat ini dan men-sharingkan firman kepada adik-adik, ada baiknya abang menceritakan dulu nih kenapa ayat ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Kolose. Nah, pertama, abang mau menceritakan sih, Kolose ini seperti apa sih kotanya? Nah, Kolose ini seperti kotanya itu kota perdagangan. Jadi, kota perdagangan banyak orang yang berdagang di sana. Sehingga banyak orang yang berdagang di sana. Jadi, kota itu sangat majemuk lah istilahnya. Banyak orang, bermacam-macam orang. Baik dari keyakinan, baik dari suku, ras, agama, dan bermacam-macam, kaya miskin di kota Kolose itu. Dan faktanya adalah adik-adik, di kota Kolose itu pengikut Kristus pada saat itu merasa tertekan atau tertindas. Kedua, di kota Kolose itu banyak ajaran-ajaran palsu adik-adik. Jadi ajaran-ajaran palsu ini mempengaruhi banyak jemaat-jemaat Kolose. Dan salah satunya juga jemaat Kolose di situ pada kota Kolose tidak bisa membedakan atau kurang teguh imannya pada saat itu. Nah, di satu sisi mereka tersiksa, banyak ajaran palsu, dan mereka juga beberapa jemaat Kolose tidak tahu membedakan mana ajaran Kristus dan mana ajaran duniawi. Nah, kemudian pesan Paulus kepada jemaat Kolose adalah seperti kita disampaikan oleh Paulus juga melalui firman ini adik-adik adalah ada cara buat bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Kristus dan bisa membedakan mana ajaran Kristus, mana ajaran duniawi. Nah, adik-adik. Nah, abang mau sampaikan itu kepada adik-adik. Nah, cara-caranya adalah bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Kristus adik-adik, karena bertumbuh dalam Kristus itu adalah perlu untuk kita sebagai sekarang ini adik-adik, di masa sekarang ini adik-adik. Adik-adik merasa sudah menerima Tuhan Yesus, sudah percaya sama Tuhan Yesus, tapi tidak bertumbuh. Nah, ini abang mau sampaikan bagaimana cara bertumbuh di dalam Kristus adik-adik. Pertama, memang untuk cara bertumbuh dalam Kristus adik-adik, bertumbuh dalam iman adalah untuk bagaimana tidak terombang-ambing imannya seperti jemaat di Kolose karena banyak ajaran palsu. Pertama, kita harus memang menerima Yesus dulu, percaya Yesus dulu. Ini adalah dasar iman orang Kristen adik-adik. Jadi memang kalau misalnya, Bang, aku sudah menerima Yesus kok, oke, hebat. Berarti abang kasih jempol nih buat adik-adik yang sudah menerima Tuhan Yesus. Nah, kedua, memang kalau kita misalnya bertumbuh dalam Kristus adik-adik, kedua kita itu harus benar sekali. Kita itu harus tetap hidup di dalam Kristus. Jadi kalau kita sudah menerima Kristus, menerima Yesus, kita harus hidup di dalam Kristus. Tetap di dalam Kristus. Seperti yang di ayat 6 dan ayat 7 yang sampaikan. Hendaklah kamu menerima Kristus. Nah, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, aku sudah menerapkannya, Bang. Hidup menerima Yesus, sudah tetap hidup di dalam Yesus. Nah, tapi bagaimana caranya bertumbuh lagi, Bang? Nah, abang mau menceritakan dulu hidup tetap di dalam Kristus itu kepada adik-adik. Nah, hidup tetap di dalam Kristus itu berarti kita tetap di dalam Kristus dan bergantung kepada Kristus. Sama seperti pohon adik-adik. Kalau misalnya lihat pohon adik-adik, bayangkan ada pohon di sini. Nah, bagaimana ketika rantingnya, kita sebagai rantingnya tercopot dari pohon itu? Apakah kita bisa bertumbuh hanya ranting saja? Ya, tidak bisa kan adik-adik. Berarti kita harus memang tetap di dalam Kristus sebagai pokok kehidupan itu. Nah, jadi kalau kita merasa tetap di dalam Kristus, berarti kita apa tadi adik-adik? Iya, bergantung kepada Kristus dan melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, kedua itu adik-adik, kalau misalnya kita bertumbuh di dalam Kristus, kita harus bertumbuh dalam Kristus. Nah, kalau kita mau bertumbuh dalam Kristus itu kita harus berproses adik-adik. Jadi kita harus membaca Alkitab, kita harus memang
melakukan yang baik sesuai dengan Alkitab itu. Jadi kita harus berproses. Sama seperti adik-adik. Adik-adik di rumah tidak langsung jadi besar kan, dari bayi dulu, kemudian TK, kemudian SD sampai ini. SD kelas 1 dan SD kelas 2. Jadi harus bertahap bertumbuh. Jadi kalau misalnya mau bertumbuh dalam Kristus harus sabar. Jadi intinya adalah kita harus tetap menjaga relasi kita dengan Tuhan adik-adik. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa, membaca firman Tuhan. Nah, ketika kita sudah bertumbuh, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita sudah tetap di dalam Kristus, berarti kita harus berakar. Tadi bertumbuh itu adalah kita harus berakar. Nah, kita harus berakar adik-adik. Dasar berakar itu adalah firman Tuhan. Nah, ketika kita sudah menerima Tuhan dan membaca firman Tuhan, maka segala godaan duniawi ini adik-adik bisa kita tolak. Misalnya teman, gak usah dong ibadah hari Minggu ini, ayo kita main-main. Nah, kalau kita misalnya bertumbuh dalam Kristus, kita menolak ajakan teman kita. Tapi kalau misalnya kita tidak bertumbuh dalam Kristus, kita nggak membaca firman Tuhan, kita mengabaikan firman Tuhan, berarti kita menerima ajakan teman. Ketika kita hari Minggu itu kita main-main, kita nggak fokus kepada ibadah. Atau kita ibadah, kita bermain-main, misalnya makan, nggak fokus, ibadah. Nah, itu sesuai dengan firman Tuhan nggak? Iya, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Artinya, kalau kita bertumbuh, berarti kita sesuai dengan firman Tuhan. Artinya kita tidak mudah tergoda adik-adik. Sama seperti juga jemaat Kolose. Nggak tergoda dengan ajaran-ajaran sesat duniawi. Nah, untuk mencuri, untuk melakukan suatu hal-hal yang jahat, misalnya menyakiti temannya, nah itu ajaran-ajaran yang palsu. Nah, kalau kita sudah bertemu dalam Kristus adik-adik, berarti kita menolak semua itu. Kita menolak untuk menyakiti teman, atau mengganggu adik kita, misalnya adik-adik. Atau menolak ajakan untuk tidak beribadah. Nah, kalau kita sudah menerima Tuhan adik-adik, bertumbuh dalam Tuhan, berarti adik-adik di rumah berdoa, membaca firman Tuhan, ikut beribadah, nah, membantu teman, membantu adiknya, menyayangi adiknya, membantu mama papa di rumah. Nah, itu adalah bentuk kita menerima Tuhan Yesus dan sudah berakar dalam Tuhan Yesus. Nah, Abang hanya menyampaikan itu adik-adik, dan Abang menyampaikan kepada adik-adik selamat bertumbuh dalam Kristus, tetap baca Alkitab, tetap berdoa, dan satu lagi jangan meninggalkan iman kita terhadap Yesus Kristus. Amin adik-adik. Oke adik-adik di rumah, Abang punya cuplikan nih. Berikut cuplikannya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kegembiraan adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Oke adik-adik, tadi Abang sudah ngasih cuplikan buat adik-adik. Sekarang tugas Abang mau ngasih tugas kepada adik-adik. Tugasnya apa Bang? Tugasnya sangat mudah adik-adik. Adik-adik menyanyikan Yesus pokok dengan gerakan. Nah, karena tema kita adalah
bergantung kepada Tuhan dan hidup tetap dalam Yesus sebagai batang dan kita sebagai rantingnya dan bertumbuh. Oke adik-adik, Musiknya gimana Bang? musiknya terserah adik-adik mau bagaimana, mau dari YouTube atau bagaimana, atau menyanyikan sendiri, ada diiringi oleh orang tua ataupun adik abang, nggak apa-apa. Oke adik-adik bebas ya. Oke, sekarang abang sesuai dengan tugas abang mau nyanyikan lagu Yesus Pokok. Siap. Ya, Yesus Pokok dan kita caranya. Oke ya. Adik-adik semua bangkit berdiri yuk. Sambil mengumpulkan persembahan ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya adik-adik semua di rumah, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan. Ya Bapak, saat ini kami Bapak dalam masa COVID-19 Tuhan, dan kerinduan kami untuk bisa beribadah kembali seperti normal. Tapi Tuhan, kami serahkan semua kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Bapa, dalam setiap peristiwa yang dialami adik-adik, bisa bertumbuh di dalam Kristus, bisa tetap memegang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetap mempercayai Yesus, walaupun banyak ajaran-ajaran Tuhan, walaupun banyak godaan-godaan di samping adik-adik kami. Tapi Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati adik-adik, berkati juga orang tua adik-adik di rumah, supaya Bapak Kau berikan kesehatan dan berikan juga rezeki kepada orang tuanya, sehingga bisa mencukupkan dan juga memberikan kebutuhan kepada adik-adik kami di rumah. Terima kasih Bapak, ampunkan segala dosa kami, ampunkan segala dosa adik-adik yang ada di rumah, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, mari adik-adik ada di rumah, kita menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian ibadah kita hari ini adik-adik. Terima kasih adik-adik.